tahu. Mama sedang menanti kelahiran si buah hati, atau baru saja melalui proses kelahiran si buah hati? Jika iya, selamat ya parents. Rasa sukacita pasti menyelimuti setiap orang tua yang tengah menanti atau baru saja menimang kelahiran buah hatinya. Meski begitu, mengasuh bayi baru lahir ternyata adalah hal yang susah-susah gampang dan penuh dengan seni loh parents. Seringkali mama dan papa akan merasa khawatir ketika merawat bayi baru lahir. Khawatir salah sentuh, khawatir salah beli peralatan, bahkan salah-salah dalam memberi body care untuk si kecil pun juga bisa beresiko fatal loh buat si kecil. Nah, kira-kira apa saja ya peralatan dan body care yang tepat dan aman untuk bayi newborn? Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Parent University. Perawatan bayi baru lahir. Perawatan bayi dan body care bayi newborn. Yang pertama, tempat tidur bayi. Tahu nggak sih Ma, ternyata tempat tidur bayi sebaiknya justru menggunakan alas yang rata dan tidak terlalu lembut loh. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI merekomendasikan mama untuk menghindari meletakkan benda-benda di sekitar tempat tidur si kecil agar tidak menimpa atau menutupi kepala si kecil. Mama sebaiknya juga menghindari meninggalkan si kecil sendirian di tempat tidur orang dewasa. Serta jangan biarkan si kecil tidur di atas atau di antara guling. Hindari juga memberi celah antara kasur dengan dipan tempat tidur, dinding, dan tempat tidur lain. Jika mama menggunakan bed sharing atau satu tempat tidur bersama si kecil, sebaiknya posisikan tidur si kecil dalam posisi terlentang, serta gunakan tempat tidur yang padat, rata, dan cukup gunakan selimut yang tipis untuk menyelimuti si kecil. Usahakan kepala bayi tidak tertutupi selimut ya Ma. Kedua, pakaian bayi. Umumnya saat menjadi orang tua baru, baik mama ataupun papa akan kalap saat membeli perlengkapan untuk si kecil, terutama dalam membeli pakaian untuk bayi. Nah, mama harus tahu nih, sebaiknya pilih jenis pakaian yang terbuat dari bahan yang lembut seperti katun, mudah menyerap air, serta tidak kaku. Jika si kecil nampak kedinginan, sebetulnya mama cukup pakaikan atasan, popok, atau celana, selimut, serta topi aja loh Ma. Melansir dari data Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, membedong serta memakaikan sarung tangan atau kaos kaki pada si kecil adalah hal yang tidak direkomendasikan karena dapat membatasi gerak si kecil dan membatasi indera peraba si kecil sebagai alat belajar alami bayi. Mama juga sebaiknya menghindari penggunaan gurita karena bayi lebih banyak bernafas menggunakan otot-otot perut. Ketiga, sabun dan sampo bayi. Banyaknya pilihan sabun serta sampo yang beredar di pasaran seringkali membuat mama atau papa bingung saat menentukan mana yang kira-kira terbaik untuk si kecil. Pasalnya, salah menggunakan sabun atau sampo pada si kecil juga bisa beresiko terjadi masalah pada kulit si kecil, seperti muncul ruam-ruam loh Ma. Mama sebaiknya memilih jenis sabun bayi ringan dengan pH netral kulit, yaitu 5,5 dengan kandungan parfum dan pewarna yang seminimal mungkin untuk menghindari reaksi sensitisasi pada kulit si kecil. Hindari penggunaan sabun antiseptik yang mengandung fenol atau kresol, deodoran yang mengandung triklosan dan heksaklorofen, serta sabun yang mengandung deterjen seperti sodium lauryl sulfate atau SLS yang bisa memicu iritasi atau timbulnya racun pada kulit si kecil. Mama harus tahu nih, baik sabun atau sampo bayi umumnya mengandung beberapa jenis surfaktan yang berfungsi sebagai bahan pembersih. Nah, untuk itu, Mama sebaiknya memilih jenis sampo yang mengandung bahan surfaktan yang telah dinyatakan aman untuk mata, seperti Cocamidopropyl betaine atau natrium lauryl propionate. Yang keempat, bedak bayi. Dalam memilih bedak untuk bayi, Mama sebaiknya memilih bedak yang terbuat dari bahan mineral seperti talkum karena ringan, lembut, dan netral untuk kulit si kecil. Parents harus tahu nih,
Penggunaan bedak yang benar menurut IDAI adalah dengan meletakkan pada telapak tangan mama atau papa terlebih dahulu, kemudian usapkan tipis dan merata, terutama pada bagian lipatan yang sudah kering dan bersih. Pastikan saat memberikan bedak pada tubuh si kecil, mama tidak menggunakannya di daerah selaput lendir dan kulit yang tidak utuh ya ma. Hindari pemakaian pada area wajah si kecil agar bedak tidak terhirup oleh bayi karena hal ini dapat menimbulkan gangguan pada paru-paru. Kelima, minyak bayi. Apakah mama sering mengoleskan minyak seperti minyak telon atau minyak kayu putih pada tubuh si kecil selepas mandi? Jika iya, mama harus tahu nih, kedua jenis minyak ini tergolong dalam bahan iritan yang jika dipakai secara berlebihan bisa menimbulkan ruam pada kulit bayi mama loh. Selain itu, kedua jenis minyak ini bekerja dengan cara memperlebar pembuluh darah lokal sehingga akan timbul sensasi hangat dan bisa berfungsi untuk mengurangi nyeri pada tubuh bayi mama. Mama tetap boleh kok mengoleskan minyak pada tubuh si kecil dengan catatan diberikan dalam porsi yang sesuai atau tidak berlebihan guna menghindari iritasi pada kulit si kecil ya ma. Jika penggunaan minyak dapat menimbulkan ruam atau merah-merah pada kulit bayi mama, sebaiknya mama mengurangi jumlah takaran atau menghindari penggunaan minyak ini untuk sementara waktu sampai kondisi kulit si kecil kembali pulih. Keenam, pelembab bayi. Tahu nggak sih parents, penggunaan pelembab pada si kecil ternyata berfungsi untuk mencegah kulit kering dan memperbaiki skin barrier si kecil yang rusak loh. Mama sebaiknya memilih pelembab berbentuk krim tanpa parfum untuk diberikan pada si kecil. Gunakan pelembab minimal 2 kali sehari setelah mandi atau lebih sering bila cuaca sedang dingin, kering, atau jika si kecil mengalami eksema. Mama harus tahu nih, saat menjemur si kecil ternyata pemakaian tabir surya juga direkomendasikan loh sebagai perlindungan kulit si kecil dari paparan sinar matahari. Data IDAI menyebutkan, mama bisa memberikan tabir surya dengan SPF 15 atau lebih serta dapat diulang setiap 2 jam atau setelah si kecil berkeringat. Tapi ingat ya ma, pastikan mama hanya memberikan tabir surya pada kulit si kecil yang terpapar sinar matahari saja ya. Memilih peralatan dan body care untuk perawatan bayi memang tidak boleh sembarangan dan perlu menyesuaikan dengan kondisi kulit si kecil ya ma. Apalagi saat mengaplikasikan pada si kecil. Ternyata ada beberapa area-area tertentu yang harus dihindari agar tidak membahayakan si kecil. Nah, pastikan mama telah memilih dan memberikan peralatan serta body care yang tepat untuk si kecil ya. Yuk, sama-sama menjaga si kecil dengan menggunakan peralatan serta body care yang tepat dan aman untuk bayi kesayangan mama. Dan untuk mendapatkan informasi parenting lainnya, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Parent University dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari Parent University. Better Parent, Better Future.